dalam memproses suatu tindak pidana koneksitas. Tim tetap ini tidak pernah dibentuk dalam rangka memproses suatu tindak pidana. Bagaimana menurut ahli? Berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada jaksa agung dan oleh auditor militer atau auditor militer tinggi kepada auditor jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang menjadi pertanyaan saya, apabila tahap-tahap yang sudah diatur oleh KUHP ini tidak dilaksanakan dalam proses mengungkap suatu perkara pidana, bagaimana menurut ahli? Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Baik, Bunda. Ya, silakan. Baik, ahli. Yang pertama saya ingin bertanya terkait ini masih masalah koneksitas tadi, Pak. Yang pertama saya ingin bertanya, apakah dibenarkan suatu lembaga penegak hukum bekerja dalam mengungkap suatu perkara pidana itu di luar aturan yang sudah diatur oleh KUHP? Baik, sebagaimana ahli sampaikan tadi, prinsipnya hukum yang berlaku untuk hukum acara pidana itu adalah semuanya tunduk pada KUHP. Ya. Kalau ada lembaga yang lain melakukan satu kewenangan-kewenangan berdasarkan kewenangan lembaga lain, itu biasanya dikenal dengan diatur lebih khusus lagi di dalam kewenangan lembaga lain tersebut. Ya. Tapi berdasarkan satu perkembangan hukum yang terjadi sampai hari ini, kalau terkait dengan penegakan hukum pidana, kewenangan-kewenangan khusus itu mulai berkurang. Karena apa? Kalau dulu namanya ada pengadilan tipikor khusus yang dia adalah hanya memeriksa perkara yang diajukan oleh KPK, dan kemudian diuji di mahkamah itu inkonstitusional, dan kemudian bergeser. Sekarang ada pengadilan tipikor yang berlaku untuk umum, yang seharusnya menurut ahli adalah lex specialis yang lebih khusus lagi itu sudah tidak perlu ada. Dasar hukumnya sama, tindak pidana korupsi, dan yang kedua adalah pengadilannya sama gitu ya. Cuma prosedurnya berbeda. Prosedur itu tidak ada alasan untuk menyimpangi lagi. Karena apa? Pengadilannya sama, tindak pidana diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang sama, ya mestinya prosedurnya harus sama. Kalau misalnya berbeda, bagaimana selisihnya cuma 1 miliar ke atas? Sementara jaksa atau polisi itu bisa memiliki wewenang, bisa memeriksa perkara 1 triliun, 17 triliun, 30 triliun. Dia prosedur-prosedur normali. Tapi kenapa harus, kalau KPK 1 miliar harus ada boleh menyimpang? Nah, sekarang penyimpangan-penyimpangan itu saya atau ahli pernah menyampaikan supaya dinetralisir. Janganlah menggunakan kewenangan yang menyimpang kalau perkaranya adalah misalnya di bawah 1 miliar atau 1 miliar. Sementara jaksa sudah triliunan rupiah, dia tidak memiliki kewenangan yang menyimpang itu. Nah, jadi kalau tadi terhadap penyimpangan tadi, ahli berpendapat bahwa ya seharusnya menyesuaikanlah keadaan penegakan hukum, perkembangan penegakan hukum ya. Tindakan menggunakan kewenangan menyimpang itu sebaiknya tidak perlu dilakukan. Cukup saja dengan secara profesional menggunakan hukum acara seperti hanya digunakan hukum acara untuk polisi dan jaksa. Siap. Ahli, saya izin bertanya kepada ahli terkait tafsir menurut ahli terkait pasal 89 ayat 2. Saya izin membacakan.
Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan auditor militer atau auditor militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Saya izin, bagaimana pendapat ahli terkait pasal ini? Baik, ahli tadi sudah menjelaskan kalau itu namanya pasal 89 terkait dengan azas atau prinsip koneksitas. Siap. Jadi kalau koneksitas itu ya diperiksa bersama, gitu. Artinya penyidik nanti dituntut bersama dengan penuntutan. Dalam sidang pengadilan juga melibatkan hakim militer. Sehingga dengan demikian itu yang disebut sebagai koneksitas. Ya. Jadi prinsipnya kalau terjadi koneksitas karena status itu sipil dan tentara, ya maka karena perbuatannya kepada perbuatan sipil maka masuklah namanya prinsip koneksitas. Ya. Jadi karena koneksitas itulah maka semuanya kalau itu ada penyertaan, mesti harus dengan penyertaan ya, maka diadililah berdasarkan prinsip koneksitas sebagaimana yang tadi disebutkan. Demikian. Siap. Bagaimana pendapat ahli terkait tim tetap? Tim tetap ini seperti apa? Sesuai dengan yang diamanahkan oleh KUHP. Baik, ahli jelaskan begini, prinsipnya di dalam dalam koneksitas itu artinya tim tetap yang terkait dengan memeriksa dan memeriksa atau melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tentara dan sipil. Ya. Jadi kata-kata tetap itu memang sampai sekarang lembaganya tidak ada, yang biasanya dibentuk berdasarkan pada keputusan bersama. Siap. Demikian. Jikalau dalam suatu tindak pidana, dalam memproses suatu tindak pidana koneksitas, tim tetap ini tidak pernah dibentuk dalam rangka memproses suatu tindak pidana. Bagaimana menurut ahli? Ya, saya ingin ahli sampaikan bahwa mestinya penyidik dari awal sudah mengerti bahwa kalau ada namanya adalah calon-calon tersangka itu adalah dua status yang berbeda antara tentara dan sipil, ya mesti dari awal sudah harus diancang-ancang untuk segera untuk dibentuk tim koneksitas itu. Jadi kalau itu dibiarkan yang satu berjalan sendiri-sendiri, dan sekarang barangkali hanya satu yang sipil yang diadili, sementara yang tentara itu di SP3 misalnya atau tidak diadili, ya menurut ahli tadi sudah ahli sampaikan Pak, itu melanggar prinsip koneksitas, melanggar prinsip dalam pasal 55 tentang azas penyertaan, dan melanggar prinsip equality before the law. Ya, karena itulah maka menurut ahli bahwa proses hukum harus ditinjau kembali karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana. Ya. Dan oleh karenanya itu pasti ujung terakhirnya adalah melanggar prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Baik. Demikian. Baik ahli, saya izin bertanya terkait tafsir menurut ahli terkait pasal 91 ayat 1. Saya izin membacakan. Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang cukup mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 89 ayat 1 diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan auditor militer atau auditor militer tinggi atas dasar hasil penyelidikan tersebut pada pasal 89 ayat 2. Saya lanjutkan. Yang kedua, pendapat dan penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Yang ketiga, jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada jaksa agung dan oleh auditor militer atau auditor militer tinggi kepada auditor jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang menjadi pertanyaan saya, apabila tahap-tahap yang sudah diatur oleh KUHP ini tidak dilaksanakan dalam proses mengungkap suatu perkara pidana, bagaimana menurut ahli? Ya baik, ahli sampaikan begini. Kalau pakai term koneksitas di dalam KUHP itu istilah yang dipakai atau lembaga yang digunakan oleh kejaksaan ya. Siap. Jaksa negeri, jaksa tinggi dan kejaksaan agung. Koordinasinya seperti itu. Itu secara a contrario berarti kalau terjadi koneksitas yang punya kewenangan itu hanya
penuntutan itu prosesnya adalah kejaksaan begitu, atau lembaga kejaksaan. Nah, pertanyaannya apakah KPK juga boleh melakukan penerapan prinsip koneksitas itu? Jadi kalau secara hierarkis kejaksaan atau KPK itu kan hanya satu, sementara di situ disebutkan tingkatannya ada kejaksaan sampai pada jaksa agung ya. Jadi kalau menurut pendapat ahli, berdasarkan kaidah koneksitas itu mestinya yang punya kewenangan adalah kejaksaan negeri gitu, dan sampai nanti adalah kejaksaan agung sesuai dengan porsi istilah bahasanya perjanjian atau proses pemeriksaan bersamanya itu seperti itu, sehingga koordinasi akhirnya ada pada kejaksaan agung ya. Sementara KPK dalam konteks ini kan lembaga yang ada yang tidak berkoneksi kepada kejaksaan agung ya. Ini yang menjadi masalah dalam hukumnya, maka menurut ahli bahwa seharusnya itu dari awal karena sudah mengerti ini koneksitas ya, koordinasinya dengan kejaksaan gitu. Siap. Itu prinsipnya ya. Atas dasar pertimbangan tersebut ya, oleh sebab itu kalau perkara koneksitas tadi harus diperhatikan juga bahwa kalau ahli sudah menyampaikan kalau 5 orang yang satu sipil, 5 orang berhenti, masa sipilnya jalan? Mestinya dalam prinsip pasal 55 dan koneksitas ya 5 berhenti ya satunya juga berhenti. Mestinya begitu dalam prinsipnya gitu. Jadi jangan sampai satunya jalan, ini nanti untuk tryout ya, kalau itu berhasil nanti caplok itu kepada yang lain. Sekali lagi bahwa azas itu dikembalikan lagi pada posisi semula. Pasal 55 itu serangkaian perbuatan satu tindak pidana ya. Serangkaian perbuatan oleh beberapa orang tapi dia melanggar satu tindak pidana, dan menurut hukum dengan adanya pasal 55 itu artinya supaya efektif dan efisien maka dia satu dakwaan dengan banyak beberapa terdakwa. Demikian. Baik, terima kasih ahli. Satu lagi ahli, dalam masalah koneksitas juga, apabila suatu inspektorat dari suatu instansi ataupun lembaga sudah mendeklarkan dalam suratnya itu bahwa tidak ada kerugian negara dalam suatu permasalahan, bagaimana menurut Pak Prof? Jadi begini, kalau misalnya inspektorat itu kan proses namanya auditor internal ya. Kalau auditor internal sudah melakukan audit ya terkait dengan audit kinerja atau audit yang lain-lainnya, audit pengawasan dan sebagainya, sudah disimpulkan di situ bahwa itu tidak ada kerugian negara, berarti laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara itu akan dilanjuti dan diserahkan kepada BPK RI. Maka kalau itu diserahkan BPK RI ya, kalau sudah ada catatan-catatan seperti itu diduga ya BPK RI akan melakukan audit, yang audit itu hasilnya pasti akan sama karena auditor itu kan prinsipnya adalah objektif ya. Jadi yang memang menentukan ada tidaknya kerugian negara itu sekali lagi kalau auditor internal berlaku untuk internal ya. Itu pun kalau misalnya terjadi dugaan kerugian negara akan dilakukan perbaikan-perbaikan agar supaya dia tidak terjadi kerugian keuangan negara, itu rekomendasi audit internal. Tapi kalau itu sudah dilakukan, dinyatakan bahwa tidak ada kerugian keuangan negara, berarti audit internal sudah sahih, sudah bagus. Berarti kalau itu diserahkan kepada BPK RI, maka dia juga dilakukan audit kembali khusus untuk bagian yang sudah dinyatakan sudah bagus tadi. Dia biasanya akan juga sama, hasilnya akan juga menyatakan yang bagus karena proses audit itu standarnya adalah sama gitu. Di atas dasar pertimbangan tersebut, kalau ada auditor internal mengatakan tidak ada kerugian negara, itu indikasi bahwa untuk audit laporan pertanggungjawaban dari BPK juga pasti akan memiliki yang unsur yang sama, bahwa itu tidak ada kerugian keuangan negara. Demikian. Terima kasih. Izin dilanjutkan untuk lain. Ya, silakan dari penuntut umum.
tiap